بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, khususnya kepada Bapak Wali Kota, kepada Bapak Dandim, Kapolres atau yang mewakilinya, dan juga Dan Lanal atau yang mewakilinya, dan seluruh jajaran Musbida Tegal, dan juga kepada seluruh undangan tokoh-tokoh masyarakat yang kami hormati. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita kaum muslimin ajaran Islam yang sempurna, ajaran Islam yang penuh dengan nuansa kedamaian, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, innama ana rahmatun muhdah, sesungguhnya aku adalah rahmat Allah yang diberikan pada manusia. Yakni datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, datangnya beliau membawa ajaran Islam, datangnya beliau mengajarkan Al-Quran adalah rahmatun muhdah, rahmat Allah yang Allah berikan kepada seluruh manusia. Dengan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, rahmat terasa bagi seluruh manusia, apalagi bagi kaum muslimin akan terasa rahmat kepada mereka di dunia dan di akhirat kelak. Dan bagi orang-orang kafir, mereka selamat dari azab yang merasa, yaitu yang pernah diturunkan oleh Allah kepada umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu Allah binasakan secara merasa, secara umum seluruh mereka habis, seperti kufar, orang-orang kafir di masa Nabi Nuh alaihissalam, Allah tenggelamkan seluruhnya. Dan juga kaum kufar di masa Nabi Saleh dan Nabi Hud, yaitu kaum Ad dan kaum Zamud, Allah binasakan mereka secara merata. Wa amma 'adun fa uhliku bit-taghiyah. Adapun kaum Ad, kaum Zamud, Allah binasakan sebagian mereka dengan taghiyah, dengan suara yang melengking tinggi, yang memutuskan jantung-jantung mereka, yang menjadikan mereka bangkai di rumah-rumah mereka. Rumah mereka tidak hancur, tetapi mereka menjadi bangkai secara keseluruhan. Ikhwani fillah, a'azakumullah. Sejak diutusnya Rasulullah, sejak diturunkan Al-Quran, maka azab secara merata dikatakan oleh Rasulullah SAW tidak lagi diturunkan. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengadab secara merata, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan jihad fi sabilillah. Mensyariatkan jihad fi sabilillah dengan memberikan berbagai macam alternatif pilihan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kaum muslimin
satu aturan dalam peperangan, memberikan satu aturan dan sekian hukum-hukum dalam masalah jihad. Maka pada hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat berkait dengan ini, yaitu masalah terorisme dalam tinjauan Islam. Terorisme yang di dalam bahasa Arab disebut al-irhab adalah diambil dari kata-kata ruhun atau ikhafah, upaya menakut-nakuti, menteror, mengancam dengan tindakan-tindakan kekerasan, bahkan brutal, bahkan sampai menumpahkan darah kaum muslimin yang tidak berdosa sekalipun. Inilah yang dikatakan teror atau irhab atau terorisme. Bagaimana di dalam tinjauan syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti ketika berbicara tentang syariat Islam atau tinjauan Islam, maka acuan kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Al-Quranul Karim yang Allah turunkan dan Sunnah Rasulullah yang sahih, yang memang Al-Quran diturunkan kata Allah litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim. Aku turunkan Al-Quran agar engkau wahai Rasulullah menjelaskan pada manusia. Berarti Al-Quran harus didampingi dengan Sunnah sebagai penjabarannya dan penjelasannya, sebagai tafsir yang menerangkan apa yang dimaksudkan oleh Allah di dalam ayat-ayatnya. Maka ikhwan fillah azakumullah, ketika kita bicara tentang syariat Islam, berarti kita berbicara tentang dua sumber Islam atau dua sumber hukum, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah dalam hadis-hadis yang sahih. Dan juga kita melihat apa yang pernah dipraktekkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, kemudian oleh generasi berikutnya para tabi'in, dan oleh generasi berikutnya para tabi'it tabi'in, dan oleh para ulama ahlus sunnah, para imam-imam yang kita kenal, yakni Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman mereka, pemahaman para sahabat dan tabi'in, pemahaman generasi pertama umat ini, dan pemahaman para ulama, imam-imam ahlus sunnah seperti Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Ahmad rahimahullah, dan para ulama seperti Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim rahimahumullah. Ini yang kita maksud syariat Islam. Harus saya jelaskan seperti ini kepada hadirin, karena sekarang ini masa kita ini masa fitnah. Muncul kelompok-kelompok yang mengaku muslimin, mengatasnamakan Islam, tapi mereka berbuat sesuatu yang bertolak belakang dengan ajaran Islam itu sendiri. Mengajarkan praktek-praktek teror dengan nama jihad. Mereka pun membawa ayat, mereka pun kadang membawa hadis. Maka kita akan katakan pada mereka, yang namanya syariat Islam, Al-Quran dan Sunnah, yang pernah dipahami oleh para sahabat, para tabi'in, yang pernah dipahami oleh para imam-imam, para ulama ahlus sunnah, itu yang dikatakan. Adapun mengambil satu ayat kemudian diselewengkan maknanya, atau mengambil hadis kemudian ditarik-tarik maknanya untuk dicocokkan dengan hawa nafsu mereka, maka ini adalah kesesatan. Sesungguhnya mereka mengikuti hawa nafsu, kemudian mengambil ayat dan hadis disesuaikan dengan hawa nafsunya. Maka ini kita katakan bukan dari ajaran Islam, dan pemahaman mereka bukan pemahaman para salafus saleh, bukan pemahaman ahlus sunnah, dan bukan pemahaman yang pernah dijalani oleh kaum muslimin sejak pertama sampai para imam-imam ahlus sunnah. Ikhwani fillah azakumullah. Maka kita katakan, ketika mereka kaum kufar melakukan berbagai macam teror, kita akan katakan wajar bagi mereka, karena mereka kufar. Apakah seperti yang disebutkan oleh Pak Wali tadi, IRA misalnya, atau Ku Klan, atau kelompok-kelompok teroris lainnya dari kaum kufar, bahkan di antara mereka ada yang berbasis Kristen Ortodoks. Berarti bukan tidak ada, ada. Tetapi kita katakan mereka tidak memegang ajarannya sendiri. Mereka telah merusak agamanya sendiri. Mereka telah merusak apa yang telah disampaikan oleh Nabi Isa alaihi salam. Mereka rubah Injilnya, mereka tambah, mereka kurangi, sehingga wajar kalau mereka menjadi seperti itu. Tapi kaum muslimin
yang Al-Qur'annya Allah jaga sampai hari ini. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, kata Allah, dan kamilah yang akan menjaga. Maka Al-Quran tidak berubah sampai hari ini satu huruf pun. Dan hadis-hadis Rasulullah Allah jaga pula untuk menjaga pemahaman Al-Quran. Maka Allah menjaga Al-Quran dengan dijaga pula pemahamannya. Artinya dijaga tafsirnya. Hadis-hadis yang diriwayatkan secara ilmiah sangat banyak dan lengkap. Kitab-kitab seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan kitab-kitab sunan atau masanid sudah lengkap dan masih terjaga sampai hari ini di perpustakaan kaum muslimin. Walhamdulillah. Sehingga kaum muslimin jangan menjadi seperti kufar, teroris besar. Mereka-mereka yang melakukan dengan tangannya tapi menuduh kaum muslimin. Mereka yang mengajarkan, yang mencontohkan, tetapi merekalah yang paling gencar menuduh kaum muslimin sampai membuat karikatur yang membuat murka seluruh kaum muslimin di dunia ini. Menggambarkan sosok yang jelek, dikasih nama Muhammad SAW, dan kemudian di atasnya bom, dan kemudian menghinakannya seakan-akan Rasulullah adalah mengajarkan teroris dan menebarkan teror. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahi, kita katakan seperti apa yang dikatakan oleh Syekh Rabi' hafizahullah ketika mengomentari masalah karikatur ini. Kami katakan kepada mereka para mujrimin, orang-orang jahat dari kalangan kafir, kami katakan bahwa kalianlah yang terkenal dengan terornya sejak perang dunia. Siapa para penjajah kalau bukan orang-orang kafir? Apakah Belanda, Prancis, Inggris, semuanya kufar yang menginjak-injak manusia, menjajah manusia, memerangi manusia. Dan ingat pula apa yang dilakukan oleh mereka terhadap manusia di Hiroshima dan Nagasaki, yang pengaruh bom mereka sampai hari ini belum hilang, masih terasa bekasnya, diceritakan betapa sengsaranya. Dan pada perang dunia korbannya sampai 17 juta dari kalangan tentara dan 18 juta manusia dari kalangan orang-orang sipil. Ikhwan fillah azakumullah, besar sekali yang mereka korbankan dengan teror mereka. Apa kepentingannya? Dunia. Kepentingannya hanya dunia. Maka ikhwan fillah azakumullah, kekurangan ajar mereka atau kebiasaan mereka jangan dilawan dengan kebiadaan. Betapa banyak orang-orang yang tanya, Ustaz, bagaimana sikap kita? Pak Kiai, bagaimana sikap kita terhadap orang-orang Denmark ini? Apa kita sikat saja orang-orang yang di Jakarta ini? Kita culik, kita bunuh semua orang-orang Eropa yang ada di Jakarta atau yang ada di mana? Kita katakan bukan itu ajaran Islam. Ikhwani fillah azakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kaum muslimin, aufu bil uhud. Dikatakan aufu bil ahdi, innal ahda kana mas'ula. Jagalah janji. Sesungguhnya janji itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jagalah janji, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, termasuk terhadap orang kafir yang terikat perjanjian damai. Dan termasuk pula orang-orang yang menjadi tamu di negeri kita. Apa salahnya orang-orang yang sedang ke pasar, yang sedang ada di tokonya orang-orang kafir ini, orang Nasrani tetangga kita di depan kita di sini, tahu-tahu diledakkan dan dibunuh. Apa salah dia? Apa kesalahan dia? Apakah dia ikut andil? Tahu pun tidak, mengerti pun tidak siapa yang berbuat. Maka ikhwan fillah azakumullah, kita mengecam dengan sekeras-keras kecaman. Tetapi kita sebagai rakyat yang memiliki penguasa, pemimpin yang sah, kita sebagai kaum muslimin yang mengerti haknya penguasa, maka kita melihat bagaimana penguasa. Karena dikatakan oleh para imam-imam ahli sunnah, seperti Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam kitabnya Syarah, dalam kitabnya Aqidah Tahawiyah, beliau mengatakan al-jihadu madin ma'al imam jarran kana aw fajira.
Jihad itu berlangsung bersama penguasa. Apakah penguasanya orang yang baik ataupun orang yang jelek. Selama masih muslim, maka jihad disyariatkan bersama penguasa. Dengan pimpinan penguasa. Dengan instruksi dari penguasa. Maka kalau penguasa kita menyatakan perang terhadap Denmark, maka kita katakan kami menjadi prajuritnya. Kami akan berangkat. Tetapi kalau penguasa kita mengecam dan melihat dengan kebijaksanaannya kalau ini cukup dengan kecaman, maka alhamdulillah kita bersyukur penguasa kita masih muslim, masih punya ghirah keislaman dan sudah cukup mengecam mereka. Ikhwan fillah azakumullah, jangan kita kemudian lupa ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dalam surat Al-Maidah ayat 8, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist syuhada'a wa la yajrimannakum shana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada kaum muslimin, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist." Jadilah kalian orang-orang yang adil, yang menjadi saksi-saksi dan syahid yang adil di muka bumi ini. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala an la ta'dilu. Janganlah kebencian kalian kepada satu kaum menyebabkan kalian berbuat tidak adil. I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Berbuat adillah, sesungguhnya keadilan itu lebih dekat kepada takwa. Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan bahwa kalian benci kepada kufar itu bukan hanya boleh, harus, wajib hukumnya, tetapi Islam mengajarkan keadilan. La yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala an la ta'dilu. Jangan kalian atau kebencian kalian menjadikan kalian berbuat tidak adil. Berbuat adillah, sesungguhnya keadilan itu akan membawa kepada ketakwaan. Ikhwan fillah azakumullah, yang namanya keadilan membawa kepada ketakwaan akan menambah iman kita dan ketakwaan kita. Ketika kita benci kepada kufar yang jelas-jelas mencaci maki kaum muslimin, mencaci maki nabi kita, dan itu bukan baru sekarang dan bukan baru ucapan seorang dari Denmark itu. Mereka sudah setiap hari menyatakan kalau Allah punya anak. Apakah itu bukan cacian pada Tuhan kita, kepada Allah Subhanahu wa taala? Mereka terus menyatakan kekufurannya, menyatakan Allah memiliki anak, dan itu kalimat besar yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Sungguh besar kalimat yang keluar dari mulut mereka. In yaqulu illa kadhiba. Mereka tidak mengucapkan kecuali dusta. Bahkan Allah gambarkan besarnya kalimat mereka itu di dalam Al-Quran, dalam surat Maryam. Allah katakan dengan kalimat takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Hampir-hampir langit pecah, hampir-hampir bumi terbelah, dan hampir-hampir gunung-gunung itu runtuh ketika mereka menyatakan bahwa Allah memiliki anak. Wallahi kalimat besar. Tapi bagaimana kemarahan kaum muslimin? Apakah dengan kebodohan? Apakah kemarahan dengan emosi? Apakah kemarahan tanpa keadilan? Wallahi, para sahabat Rasulullah SAW dengan para sahabatnya dan para tabi'in, generasi pertama umat ini, juga tahu ucapan mereka, juga dengar ucapan mereka, dan jangan diragukan kemarahan mereka, kebencian mereka kepada orang kafir. Jangan diragukan. Walak dan barak mereka, cinta dan benci mereka tidak perlu diragukan. Cintanya kepada kaum muslimin, kaum mukminin, dan bencinya kepada kaum kufar. Tetapi mereka kenal ayat ini. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala an la ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Janganlah kebencian kalian itu membawa kalian berbuat tidak adil. Kapan turunnya ayat ini? Turunnya ayat ini adalah ketika kaum muslimin akan haji ke Mekah, dalam keadaan Mekah dikuasai oleh musyrikin, kafirin. Dan kemudian dihalangi, tidak boleh masuk ke Mekah oleh orang musyrikin. Para sahabat sudah mulai jengkel, marah. Ya Rasulullah, kita perangi saja mereka, kita lawan, kita siap untuk melawan mereka, dan kita siap untuk bertempur mati-matian.
Rasulullah SAW menyatakan jangan. Tempat ini tempat haram, tempat suci, tidak boleh menumpahkan darah. Bulan ini bulan suci, tidak boleh berperang. Dan ikhwan fillah azakumullah, ayat ini yang turun disampaikan. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala an la ta'dilu. Jangan sampai kebencian kalian kepada musyrikin menjadikan kalian melanggar hukum-hukum Islam. Melanggar aturan bulan suci dan tempat suci. Jangan. Ikhwan fillah azakumullah, ini yang kita maksud dengan ayat ini. Maka kaitannya dengan apa yang terjadi di negeri kita ini. Kita ingatkan kepada kaum muslimin khususnya sekarang ini, di mana kemarahan kaum muslimin sedang membara. Kita ingatkan, hati-hati, hati-hati. Jangan sampai terpancing oleh mereka, terpancing oleh orang kafir yang memang sedang nyari-nyari, cari-cari masalah, sebagaimana kebiasaannya sejak dulu. Ikhwan fillah azakumullah, nanti ketika kalian marah dan berbuat lagi teror-teror dan membunuh orang-orang yang tidak bersalah, mereka akan bilang lagi, Islam, lihat, terorisme. Mereka adalah para teroris, kata. Ikhwan fillah azakumullah, hati-hati. Bahkan mungkin di antara sekian sebab akhirnya bencinya mereka pada Islam dan seterusnya, juga ada faktor kesalahan para teroris tadi yang sudah sebagainya ditangkap, alhamdulillah. Karena mereka itu yang berbuat, maka dikesankan, dikira oleh mereka, maka itu adalah ajaran Islam. Bikinlah karikatur seperti itu. Maka ikut andil para khawarij, para teroris yang mengaku muslimin, yang menamakan terorisme dengan jihad, ikut andil menjelekkan dan mencoreng nama Islam. Ikhwan fillah azakumullah, kalaupun terjadi perang sekalipun, kalau perang secara fisik, itu pun ada aturan, ada keadilan. Dikatakan oleh Allah, fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Perangilah orang-orang yang memerangi kalian, wa la ta'tadu. Lihat, masih ada kalimat wa la ta'tadu, dan jangan melampaui batas. Jangan melampaui batas dalam perang melawan mereka. Kalau mereka sudah kalah, cukup. Mereka menjadi tawanan yang masuk Islam, alhamdulillah. Ikhwan fillah azakumullah, bukan berperang untuk membantai hadis, tapi berperang untuk menjadikan mereka tunduk kepada ajaran Islam. Kalau tidak mau, tunduk pada penguasa Islam sebagai kafir yang dilindungi, sebagai kafir dhimmi. Atau ayat lain yang semakna dengan itu, Allah katakan, faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma 'tada 'alaikum wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Kalau mereka berbuat jahat pada kalian, maka balaslah dengan kejahatan yang setimpal dengan apa yang mereka perbuat. Kalau mereka menyerang kalian, seranglah mereka. Ini dikatakan oleh Allah dengan kalimat wattaqullah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah, Allah bersama orang yang takwa. Diperintahkan untuk membalas setimpal dengan apa yang mereka perbuat. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Dan Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik, antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Tidak melarang. Allah tidak melarang kalian terhadap orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian, yang tidak mengusir kalian dari tempat-tempat kalian. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik pada mereka. Wa tuqsitu ilaihim, dan berbuat adil pada mereka. Allah Subhanahu wa taala menyatakan la yanhaakum. Apakah para teroris itu tidak membaca ayat Allah dalam Al-Quran yang 3 ayat bahkan lebih menyatakan seperti itu? Allah Subhanahu wa taala menyatakan tidak ada larangan untuk bersikap baik pada mereka yang tidak memerangi kalian. Maka harus dibedakan kafir harbi yang memang memerangi kaum muslimin, dan kafir dhimmi dan kafir muahad yang masih
dalam lindungan kaum muslimin, dalam perlindungan penguasa muslim, dalam keadaan mereka meminta suaka politik, meminta keamanan. Ikhwan fillah azakumullah. Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang hikmah, yakni ayat yang sering dibaca oleh para dai di mimbar-mimbar, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ajaklah kepada Rabbmu dengan hikmah, dakwahilah mereka dengan hikmah dan mau'izah hasanah, dan bantahlah mereka dengan bantahan yang lebih baik. Sesungguhnya Allah tahu siapa yang sesat, Allah tahu. Man dhalla an sabilihi, siapa yang sesat dari jalannya, siapa yang menyimpang, dan siapa yang dapat petunjuk, Allah Maha tahu. Ayat berikutnya dari ayat yang sering dibaca ini, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ayat berikutnya adalah kalimat wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih wa la in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Dan kalau kalian disakiti oleh mereka, maka balaslah setimpal dengan perbuatan mereka. Ini pribadi sifatnya. Jadi bukan apa yang kita bahas tadi tentang mencela Rasulullah. Kalau kita disakiti, balas dengan yang setimpal. Dan dikatakan fa in uqibtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih wala in sabartum. Dan kalau kalian sabar, lahuwa khairul lis-sabirin. Maka itu lebih baik untuk orang-orang yang sabar. Kalau masalahnya pribadi, sabar. Ikhwani fillah a'azakumullah, diperintahkan oleh Allah untuk membalas setimpal, diperintahkan untuk adil, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melampaui batas, wala ta'tadu. Dan kalaupun mereka tertawan oleh kaum muslimin, orang kafir yang jelas akidah mereka menentang Rasulullah dan menentang Allah Subhanahu wa taala, kalau dalam keadaan tawanan pun diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik pada tawanan, tidak menyiksanya, tidak seperti apa yang dilakukan oleh mereka terhadap muslimin, tidak seperti apa yang dilakukan oleh mereka kaum Yahud terhadap muslimin di Irak, disiksa dan disakiti. Ikhwani fillah a'azakumullah, kaum muslimin justru mengerti ayat Allah Subhanahu wa taala, wa yut'imuna at-ta'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka orang-orang beriman memberi makan kepada anak yatim, kepada orang miskin, dan kepada asira. Apa maknanya asira kalau bukan tawanan? Dan siapa tawanan kalau bukan orang kafir? Sumamah ibn Uthalah adalah waktu itu masih kafir, tertangkap oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dan diikat di tiang masjid. Kemudian Rasulullah SAW setiap hari bertanya kepada Sumamah, ma'indaka ya Sumamah, bagaimana keadaanmu wahai Sumamah? Ini tawanan, kafir, dan jelas memerangi. Jawaban Sumamah, indi khaira, aku memiliki kebaikan. In taqtul zadamin, wa in tun'am ala syakirin, wa in turidu malan fatlub ma syi'ta. Kata dia, kalau engkau mau membunuh aku manusia yang punya darah. Yani dibunuh, mati. Wa in tun'am atau wa in tun'im ala syakir. Kalau engkau memberi kebaikan pada orang yang tahu terima kasih. Dan kalau kau minta harta tebusan, mintalah semau. Ditinggalkan oleh Nabi. Besok datangi lagi, ditanya lagi, ma indaka ya Sumamah? Dijawab, indi khairan, aku memiliki kebaikan seperti yang telah aku ucapkan kemarin. Hari ketiganya ditanya lagi, ma indaka ya Sumamah? Bagaimana kabarmu hari ini ya Sumamah? Dijawab lagi seperti tadi. Maka Rasulullah SAW mengatakan pada para sahabatnya, bebaskan Sumamah. Dibebaskan Sumamah. Maka ketika dibebaskan, dia pergi ke tempat air, mandi, dan kemudian balik mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah yang berhak diibadahi, dan engkau adalah Rasulullah.
Tumama masuk Islam karena akhlak Rasulullah kepada tawanan. Tumama masuk Islam karena akhlak yang luhur dari kaum muslimin. Sikapnya kepada orang yang ditawan. Orang yang ditawan orang yang lemah. Orang yang sudah tahu dia kalau dibunuh pun akan mati. Dan tidak punya kekuasaan apa-apa. Maka di sana dikenalkan inilah Islam. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memberi makan kepada orang miskin, anak yatim, dan juga memberi makan kepada asir, kepada tawanan. Ikhwani fillah a'azakumullah. Maka kalau menganggap ini adalah perang, seperti kata orang-orang bodoh dari para khawarij, para teroris tadi yang mengaku muslimin, kalau menganggap kita sedang perang melawan Amerika, kata Imam Samudra dalam bukunya, aku melawan teroris. Kita ini sedang perang melawan Amerika. Maka kita ini bukan teroris, tapi memerangi teroris. Kita katakan kepada dia, sebentar, jihad perang dalam Islam atau dalam pikiranmu sendiri? Kalau mengatasnamakan Islam, Al-Quran mengajarkan bagaimana jihad. Al-jihadu madin ma'al imam. Jihad itu bersama penguasa. Lah kamu penentang penguasa, bagaimana? Bagaimana akan dikatakan jihad? Padahal jihad dikatakan ma'al imam, madin ila yaumil qiyamah. Bahwa namanya jihad, perang, itu bersama penguasa muslim. Baran kana au fajira. Kalau dikatakan oleh dia, tapi kan ini zalim penguasanya, atau fajir, atau cercaan-cercaan lainnya. Kita katakan, ucapanmu in sadaq, kalau benar pun, tetap Rasulullah SAW mengatakan tasma' wa tuti'. Uqain dikatakan tasma' wa tuti'. Dengar dan taatlah pada penguasamu. Wa in daraba dhahrak wa in akhadha malak. Walaupun merampas hartamu dan memukul punggungmu. Walaupun memerintah dengan diktator, dengan menginjak-injak. Walaupun selama dia masih muslim, kata Nabi, ma aqamu fikumus shalah. Selama mereka masih salat, maka mereka adalah muslim. Kalau mereka adalah muslim, maka dia sah sebagai penguasa. Kalau sah sebagai penguasa, tidak bisa kita melancangi perang sendiri. Itu satu. Yang kedua, perangnya pun tidak mengikuti aturan hukum-hukum dalam Islam. Di dalam Islam ada aturan perang. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berjalan dalam peperangan, melihat ada jasad jenazah seorang wanita kafirah. Maka Rasulullah mengatakan, siapa yang membunuhnya? Pasukan terdepan ya Rasulullah. Maka diutus seseorang untuk menemui pasukan terdepan. Rasulullah bersabda, "Intaliq ila Khalid bin Walid. Faqul lahu inna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya'muruka." Mengatakan, jangan membunuh dzurriyyah wala asifa. Rasulullah mengutus orang untuk ke pasukan terdepan dan menyampaikan pesannya. Bahwa Rasulullah memerintahkan kepada kalian agar jangan membunuh wanita dan jangan membunuh anak-anak. Di dalam riwayat lain, bahkan ada yang ketiga. Qul li Khalid, sampaikan kepada Khalid. Karena yang memimpin pasukan terdepan adalah Khalid bin Walid. Qul li Khalid, la taqtulanna imra'atan wala 'asifa. Sampaikan kepada Khalid, jangan bunuh perempuan dan jangan bunuh anak-anak. Ikhwani fillah azakumullah, silahkan tanya pada Imam Samudra dan sejenisnya. Dengan terormu tadi yang mati siapa? Bisa dipilah dan dipilih. Jangan bunuh anak-anak, jangan bunuh para pekerja. Asif itu artinya para pekerja, dipilih. Demikian pula anak-anak. Bisakah dengan bom di Sulawesi, siapa yang mati? Di pasar. Wallahi, fitrah manusia sudah cukup menyatakan bahwa itu batil. Apalagi dalil-dalilnya sangat jelas. Maka secara fitrah, secara syar'i, secara akal, perbuatan tersebut perbuatan batil. Dibunuh orang-orang yang tidak layak dibunuh. Ibu-ibu yang sedang kepaksa. Kok pengecut banget. Wallahi pengecut. Mereka merasa dirinya pemberani dalam jihad. Padahal itu bukan jihad dan kamu bukan pemberani. Ikhwani fillah a'azakumullah, melawan perempuan, anak-anak dan orang yang tidak bersenjata adalah banci, pengecut. Rasulullah SAW melarang membunuh mereka. Jangan membunuh anak-anak, jangan membunuh para wanita,
dan para pekerja yang tidak ikut perang.